pada saya tadi. Sekarang sesinya kita bagaimana sih caranya mengupdate ke Faktur versi 3.2 yang tarifnya 11%. Dan ini memang sudah banyak sekali bertanya yang teman-teman dan teman-teman wajib pajak, karena sebenarnya rilisnya itu tanggal 31. Tanggal 31 rilis untuk versi 3.2 ini. Cuman kan pada saat tanggal 31 itu kan kita kan berbarengan dengan penyampaian SPT OP akhir masa penyampaian SPT. Jadi server kita itu berat. Jadi walaupun ada menunya sudah ada, banyak yang gagal download, bahkan ada yang tidak terdownload sama sekali. Nah, padahal di tanggal 1-nya itu aturan 11% sudah berlaku. Makanya kata Pak, ada isu-isu, ini bakal ditunda nih, ini bakal ditunda, ternyata enggak. Tetap dijalankan. Nah, jadi pas tanggal 1 April itu juga, versi sebelumnya itu dimatikan semua. Nah, jadi gara-gara itulah banyak sekali yang bertanya-tanya, ini bagaimana nih. Oke, ini kita jelaskan bagaimana cara mengupdate aplikasi e-faktur versi 3.2 tarif PPN terbaru 11%. Baik. Aplikasinya di mana? Aplikasinya tuh linknya ada di web e-faktur-pajak.go.id. Atau kalau misalnya kita yang punya kewajiban PPN kan kita buka Innova lah. Innova kan ini Innova. Nah, di bagian bawah itu ada, sebelum kita login, ada download aplikasi. Nah, ini muncul di sini. Nah, pilih dan download lah yang sesuai dengan versi komputernya bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing. Jadi aplikasinya itu adanya di aplikasi web Innova atau e-faktur.pajak.id. Nah, di bawahnya ada bagian sebelum kita download, sebelum kita login, ada di bagiannya itu ada download aplikasi. Nah, di situ ada. Oke, setelah di-download, munculnya seperti ini. Munculnya seperti bentuknya RAR, zip atau RAR ini. Nah, setelah itu hasil downloadnya itu kita ekstrak aja, ekstrak. Nah, nanti hasil ekstraknya itu dia berubah dari zip atau RAR ini jadi exe. Jadi extensionnya exe. Nah, ini kita klik 2 kali aja atau ekstrak. Bisa dua-duanya. Klik 2 kali, atau ekstrak, dan muncullah ini. Jadi dia muncul folder baru, folder yang sama persis kayak seperti e-faktur versi-versi dahulu, dan isinya itu sama persis juga. E-text Windows 64 kalau 64 bit ya. Kalau 32 nanti 32 bit. Nah, dan isinya juga sama. Nah, bedanya database-nya nggak ada. Database-nya nggak ada. Jadi DB-nya itu nggak ada. Jadi kita lihat di sini kan nama filenya saja aplikasi, tapi DB-nya nggak ada. Nah, kemudian baru kita buka yang versi sebelumnya. Nah, kita copy DB-nya saja. DB-nya itu di aplikasi yang sebelumnya 3.0 atau 3.1 yang Bapak Ibu pakai, copy DB-nya dan kita kopikan. Kita pastekan di aplikasi yang 3.2 yang baru. Jadi copy DB dari folder yang lama, faktur yang lama, dan salin ke folder 3.2 yang baru. Nah, jadi di copy paste selesai, sudah selesai. Nah, setelah itu jangan jalankan dulu, kita jalankan memori konfigurasinya. Jadi aplikasi ini memang agak berat, dia membutuhkan memori yang sekitar, kalau kita lihat-lihat, kalau berdasarkan pengalaman itu yang konsul ke kita sekitar 1,7 sampai 1,9 memorinya. Jadi kalau RAM Bapak Ibu itu 2 GB, hampir pasti lemot sekali. Dan itu kalau misalnya kita tidak konfigurasi, kalau RAM-nya 2 GB, itu aplikasinya nggak jalan. Nah, jadi memori konfigurasi ini
Jadi besar maksimum memori yang digunakan dalam megabyte. Nah, memori maksimum sudah diriset sesuai dengan kapasitas komputer. Nah, jadi dia meriset sendiri kapasitas memori komputer itu untuk aplikasi ini. Nah, jadi minimal 4 GB lah. Jadi RAM komputernya 4 GB. 2 GB kita coba kemarin bisa, cuman dia bisa menjalankan ini aja. Pada saat menjalankan yang lain nggak cukup. Karena pada saat kita menjalankan e-faktur 3.2 udah kemakan tuh 1,8 GB. Nah, tinggal 200 mega itu, jadi dia kalau misalnya buka yang lain, baru buka e-fakturnya nggak muncul. Jadi mau nggak mau yang lain tutup dulu semua, bukalah e-faktur dulu. Seperti itu. Jadi memorinya bisa terfokus untuk e-faktur. Nah, jadi kalau misalnya ada problem e-fakturnya nggak muncul, kita klik di sini, aplikasinya nggak muncul-muncul, bisa jadi gara-gara memori. Jadi kita klik memory configuration. Oke, kita klik, tekan Y atau no. Jadi kan setelah dia kalau kita klik ini, terus klik memory configuration, terus klik enter, dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, pilihan bawahnya apakah ini Anda ingin menjalankan aplikasi e-faktur, boleh langsung atau no. Kalau no, kita tinggal tekan aplikasinya yang di folder. Atau kalau yes, dia langsung masuk e-faktur. Nah, kemudian setelah itu selesai, nah baru kita jalankan e-fakturnya. Baru jalankan e-fakturnya, sama seperti biasa, login, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk referensi, kita import sertifikatnya lagi. Jadi di aplikasi yang baru ini, import sertifikatnya tetap jalan. Jadi import sertifikat pada e-faktur 3.2, ya seperti biasa ya, di menu referensi, administrasi sertifikat, klik open, terus pilih sertifikatnya, ditaruh di folder mana, terus masukkan passphrase. Jadi sudah selesai, sudah berhasil, baru dia akan muncul 3.2 dan semuanya bisa berjalan. Nah, untuk 3.1 dan 3.0 itu sudah tidak bisa dijalankan lagi. Jadi kita kerjanya di sini. Nah, dan pekerjaan yang sebelumnya ada yang 3. Ada di 3.0 3.1 itu kan sudah di-copy berdasarkan database-nya yang terakhir tadi. Nah, jadi semuanya akan masuk di sini, nggak akan hilang. Oke, selesai. Nah, catatannya, untuk mencegah terjadinya korup atau database tadi, kan database kan kalau copy paste kan sering korup kan. Nah, jadi pengguna aplikasi e-faktur ini disarankan untuk membackup saja database-nya. Boleh folder DB yang sedang digunakan atau di copy ke tempat lain boleh. Yang jelas di backup aja. Nah, atau juga kalau misalnya untuk rutin kan, boleh di backup secara rutin. Kan kalau misalnya kita kerja di DB yang sama kan, bisa jadi kan suatu saat kan aplikasinya error atau komputernya hang dan lain sebagainya. Nah, kita bisa backup berkala lah DB-nya saja. Oke. Kedua, download dan ekstrak faktur yang 3.2 ini pastikan foldernya terpisah dengan folder yang lama. Boleh yang lama itu boleh diganti file, diganti nama lah misalnya, atau yang baru diganti nama. Yang jelas foldernya jangan terpisah, jangan sama. Kalau sama nanti tertimpa, malah bingung. Nah, jadi kalau misalnya ada nama CV-nya atau nama PT-nya, dibikin nama PT juga nggak apa-apa. Jadi terpisah. Atau ada rename-nya menjadi versi 3.2 atau yang baru atau yang lama, boleh. Yang jelas terpisah. Nah, kemudian setelah ini sepertinya sudah selesai. Jadi kalau misalnya secara ringkas sih, disingkat itu berarti kita install ulang, copy DB-nya saja. Itu aja. Dan memori tambahnya, memori konfigurasi, serta dimasukkan sertifikat elektronik lagi. Nah, catatannya itu harus di komputer yang sama. Kalau kita install di komputer yang lain, karena dia ada aktivasi desktop itu. Jadi kalau misalnya kita install di komputer lain, terus DB-nya kita pindah ke komputer lain, biasanya dia nggak mau, karena dia harus reset klien, karena aktivasi desktopnya berubah. Itu catatannya. Jadi di komputer yang sama dulu. Nah, oke, sepertinya mudah ya Bapak Ibu ya, nggak terlalu susah. Yang jelas diinstal ulang, diekstrak, DB-nya dipindahin,
tambahannya memori konfigurasi dan impor ulang sertifikat elektronik, cuma itu aja. Nah, ini tadi perhatiannya, jangan sampai foldernya sama, dan kalau bisa backup dulu DB-nya, atau boleh secara rutin DB-nya di backup untuk menjadikan apa ya, cadangan kita lah gitu ya. Oke. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke kita, yang bahkan bukan sering, sampai sekarang pun masih masuk ya. Oke, pertama pertanyaannya, untuk yang 3.0 sama 3.1, apa masih bisa dipakai sekarang untuk input transaksi sebelum 1 April? Jawabnya tidak bisa lagi. Jadi 1 April kemarin 3.0 tidak dan 3.1 dimatikan. Jadi semua versi e-faktur sebelumnya sudah mati, jadi tidak bisa dijalankan lagi. Oke. Pertanyaan kedua, untuk 3.2, apakah kita jika menginput transaksi sebelum 1 April, maka tarifnya bisa 10%? Jawabnya bisa. Tenang saja, input nilai DPP dan PPN tidak terkunci. Tarif akan melihat masa pajak, bukan tanggal upload. Nah, jadi kan kalau tetapi melihat tanggal faktur. Nah, jadi yang dilihat itu bukan tanggal approve-nya atau tanggal upload, tapi melihatnya tanggal faktur. Tanggal faktur di mana? Tanggal faktur itu tanggal faktur sebelum 1 April 2022, maka tetap digunakan tarif 10%. Tanggal faktur itu diinput oleh WP, ada kolom tanggal faktur yang saat melakukan perekaman faktur. Nah, jadi pada saat kita ngerekam faktur, kan itu kan ada pilihan tanggal. Nah, itu kalau misalnya kita pilih tanggal dan bulan Maret, intinya di bawah tanggal 1 April, dia akan otomatis ke 10%. Nah, jadi dia tidak berdasarkan tanggal approve, tapi tanggal faktur. Nah, catatannya adalah tanggal faktur itu bisa mundur maksimal ya. Kalau dahulu ya, kita beberapa di helpdesk kita yang konsul, mereka masih punya nomor seri faktur ya, yang banyak ya di bulan Maret ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak punya nomor seri faktur yang di bulan Maret, isinya jatah nomor faktur yang tersisa, nah itu kita belum tahu. Karena sepemahaman kita, tanggal faktur itu yang pada saat rekam faktur, kita akan milih tanggal, itu minimal adalah tanggal approve persetujuan permohonan permintaan nomor faktur itu. Jadi kan pada saat kita minta nomor faktur, ada tanggalnya kan. Nah, minimal tanggal itu, nggak bisa di bawah itu. Nah, jadi kalau misalnya yang kasusnya kita nggak punya nomor faktur di tanggal atau di bulan Maret atau di bawah tanggal 1 April, nah kita belum tahu nih bisa nggak tanggal faktur itu mundur. Kan bisa jadi kan bikin fakturnya kan masih bulan Maret tapi kita bikinnya di bulan April ini kan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana bila retur atau batal? Nah, untuk tarif retur atau batal tetap mengikuti tarif pajak atau tarif faktur yang menjadi referensinya. Jadi nggak berubah ke 11% ya. Jadi dia benar sama kayak di nomor 2 itu, dia akan mengikuti tanggal faktur, bukan tanggal approve. Kemudian yang keempat, cara install baru PKP, apakah dari e-faktur 3.0 atau bisa langsung ke 3.2. Nah, caranya langsung. Jadi kan kalau misalnya ada pertanyaan juga, Pak, kita kan PKP baru, apakah dari ke 3.0 dulu atau ke 3.1 dulu, baru ke 3.2. Nah, caranya langsung. Jadi 3.0 dan 3.1 itu nggak usah dipakai lagi, kita langsung aja ke ekstrak ke 3.2 karena sudah full di sana aplikasi barunya. Oke, itu sementara yang banyak pertanyaan ke kita. Nah, kalau misalnya di lapangan mungkin bisa jadi banyak dari sini lagi ya pertanyaan. Cuman yang paling sering ditanyakan, oke, baik. Sementara itu yang bisa kita jelaskan. Dan kalau misalnya ibu atau bapak-bapak bisa, saya pikir bisalah mencoba di rumah ya, coba di rumah. Dan yang jelas kalau misalnya benar-benar kesusahan dan lain sebagainya, ya mau nggak mau kita bantunya di kantor.
Tapi sementara ini yang datang ke kantor pun sudah banyak yang bisa nginstal gitu kan. Cuman dia itu pertanyaan-pertanyaan ini yang kadang dia tanyakan, makanya bawa ke kantor. Maksud Pak, saya punya faktur di bulan 3 sudah approve gagal gitu. Gimana nih pas di 3.2 bisa nggak? Ternyata bisa. Masih tetap di tarif 10% dan seperti itu. Oke, mudah-mudahan beberapa juga catatan lagi beberapa juga pada saat download aplikasinya itu korup. Coba download lagi saja karena memang kemarin sempat satu hari pertama dan kedua itu benar-benar yang download banyak sekali. Jadi kan mungkin gangguan dari server kita dan kemudian beberapa pernah kita instalkan di helpdesk di kantor itu aplikasinya terbaca virus. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, dimatikan dulu sementara antivirusnya, diinstal, baru diaktifkan lagi antivirusnya. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekannya di komputernya masing-masing. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Baik, terima kasih Pak Andi, juga tadi Pak Dasir yang sudah menyampaikan materi terkait PPN secara umum, dan juga tentang aplikasinya. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya bahwa aturan ini tidak ujuk-ujuk muncul, tapi sudah ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa sampai pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN 11% ini. Dan mau tidak mau ya di lapangan kita juga harus segera menyiapkan perangkat-perangkatnya. Ya, aplikasi e-faktur ini baru bisa diupdate pas di tanggal 1-nya. Di tanggal 1 seperti itu. Silakan kalau memang Bapak Ibu sekalian yang masih terkendala berkaitan dengan penginstalan aplikasi PPN ini, e-faktur ini, untuk bisa bertanya secara langsung dengan gunakan resen sehingga kita bisa tahu siapa yang mengajukan pertanyaan, atau bisa juga Bapak Ibu lewat kolom chat ya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan mungkin yang terjadi ketika melakukan update e-faktur 3.2 ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada masalah selama ini dalam pengupdatean ya alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan update secara mandiri, jadi tidak perlu datang ke KPP. Tapi memang kalau di awal-awal kemarin kan karena memang update-nya baru muncul, sudah ada yang datang langsung, ya mau tidak mau harus kita bantu juga untuk melakukan instalasinya agar bisa digunakan. Tapi kalau melihat ke beberapa hari ini kelihatannya banyak juga yang sudah bisa langsung update sendiri sehingga ya bisa langsung digunakan di laptop atau di PC masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait permasalahan dalam update aplikasi ini, kami beri kesempatan, atau yang ingin bertanya secara baik yang secara langsung ataupun ya bertanya melalui kolom chat. Nggak ada kayaknya Pak Maman. Alhamdulillah, berarti sudah pada bisa semua ya. Cuma ada pesannya dikit nih Pak Maman. Iya, gimana Pak Dasir? Kepada Bapak Ibu wajib pajak yang menggunakan aplikasi perpajakan ya, terutama yang PKP nih kan pakai aplikasi e-faktur, dimohon untuk mengupgrade device-nya atau laptopnya itu sendiri ya, karena pengalaman di helpdesk di KPP Jambi Pelayangan itu ada beberapa WP ketika
jumlah faktur yang diterbitkan dari beberapa tahun kan, akumulasi dari beberapa tahun itu kan banyak sekali. Ketika membuka aplikasi e-faktur itu lembutnya luar biasa, atau bisa dibilang stuck gitu kan. Karena apa? Karena memang laptopnya itu udah laptop 3 tahun yang lalu ya, dengan mohon maaf dengan spek yang mungkin kurang memadai. Nah, terus udah 3 tahun berjalan, jumlah faktur yang terbit itu udah puluhan ribu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kasihan si operatornya, pengennya cepat ngebitin faktur tapi malah nggak jadi fakturnya, malah error. Karena apa? Karena device-nya itu sendiri tadi belum di-upgrade. Jadi mohon kepada Bapak Ibu PKP, jika sudah melihat kondisi laptopnya atau komputernya sudah tidak memadai lagi, mohon di-upgrade. Ya, mohon di-upgrade. Ini semua demi kelancaran Bapak Ibu dalam proses penerbitan faktur pajak dan pelaporannya itu sendiri. Ya, itu aja sih kira-kira. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Dasir. Jadi betul sekali ya, kadang-kadang ya mau nggak mau kondisinya seperti itu juga Pak Dasir ya. Di Iya, yang betul. datang di helpdesk kita itu ya kondisi laptopnya. Jadi kalau memungkinkan untuk bisa diupdate e-faktur, sekalian juga di-upgrade laptopnya. Iya, betul, Pak. Karena di e-faktur 3.2 ini kan makan RAM-nya aja 1,7. Kalau Hmm, RAM-nya 2 GB gimana tuh? Nggak iya, jalan. Karena kasusnya beberapa kita klik e-faktur itu nggak muncul sama sekali, nggak ada tampilan, hilang sendiri. Karena itu RAM-nya nggak bisa. Makanya ada menu memori konfigurasi itu. Jadi memaksimalkan RAM yang ada ke e-faktur semua. Jadi nggak bisa buka yang lain. hmm, Seperti itu. oke oke. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Dasir atas ini tipsnya ya. Ini Pak Dasir ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti coba bisa kita sama-sama. Saya bacakan dulu ya. Ini dari Bu Ning bertanya, Pak mau tanya, untuk bahan pokok, contohnya beras, itu kan dibebaskan, artinya otomatis harus menerbitkan faktur pajak. Sedangkan dia dikenakan ongkos kirim. Nah, ongkos kirimnya dikenakan PPN, apakah harus menerbitkan 2 faktur pajak terkait dengan penyerahan beras dan ada ongkos kirimnya? Silakan mungkin kita satu-satu. Pak Dasir mungkin bisa berikan penjelasan. Baik, baik Bu Ning ya, terkait dengan faktur pajak untuk beras yang dibebaskan. Dibebaskan artinya kan bisa 07 ya kode fakturnya. Kalau yang untuk jasa angkutnya kan tentu 01. Ya selama masih bisa dipisahkan, dipisah aja Mbak. Ya, itu lebih baik. Lebih baik dipisah aja fakturnya. Kalau mau digabung gimana caranya digabung? Yang satunya dikenakan, yang satunya dibebaskan. Ya kan? Kan beda apa namanya? Beda objek ya, beda BKP-nya ya. Gitu. Kan sedangkan faktur dia ngikut kepada kodenya. Kalau dia kode di depannya 07 artinya BKP atau JKP itu dibebaskan ya. Kalau misalnya dia kodenya 01 artinya BKP atau JKP itu dikenakan PPN. Jadi saran saya dipisah fakturnya. Demikian Mbak Ani. Oke, jadi dipisahkan ya, Pak Dasir ya, kuning, karena memang ya masing-masing mempunyai objek pajak yang berbeda. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Maria. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, untuk penerapan norma DPP nilai lain 1% dari harga jual, apakah berubah juga menjadi 1,1%? Ya, Baik, baik Bu Maria. Selamat pagi Bu Maria. Eh, ini kan kita bicara masalah nilai lain ya. Nilai lain berarti fakturnya itu 04 ya. Jadi kan yang untuk DPP-nya sendiri, kalau yang normalnya DPP-nya kan harga barang
atau nilai jual, ya. Sedangkan untuk nilai lain ini kan DPP-nya adalah 10% dari harga barang atau nilai jual. Jadi untuk DPP tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah apakah tarifnya mengikuti perubahan yang ada. Iya, jawabannya iya. Ya, kan rumusnya nilai jual dikali dengan DPP dikali dengan tarif PPN. Untuk yang nilai lain kan tarif PPN berlaku umum. Artinya DPP dikali dengan tarif umum. Tarif umumnya sekarang kan 11%. Artinya kalau dia pakai nilai lain artinya menjadi bukan 1% tapi menjadi 1,1%. Jadi jawabannya adalah iya, dia mengikuti dengan ketentuan yang baru. Artinya kita ambil contoh misalnya Bu Maria menjual barang A pakai DPP nilai lain, harganya misalnya 500 juta. Kita cari DPP-nya kan karena nilai lain artinya harga jual 500 juta dikali 10%, berarti kan 50 juta, baru dikalikan dengan tarif PPN umum, dikali 11%. Ya, jadi 10% dikali 11% jadi 1,1. Seperti itu Bu Maria. Jadi mengikuti dengan tarif yang baru. Baik, Itu aja sih, Pak. ya, begitu Pak Bu Maria, jawaban terkait dengan DPP nilai 1%. Jadi juga mengikuti sesuai dengan tarif PPN yang berubah menjadi 11%, menjadi Iya. 1,1%. Silakan Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, maka sosialisasi terkait PPN ini dan juga aplikasi e-faktur akan kita cukupkan ya. Kami berharap kalau dari pertanyaan ini kelihatannya tidak ada yang menanyakan masalah aplikasi, berarti kemungkinan besar sudah bisa semua untuk menggunakan aplikasi e-faktur yang terbaru. Gimana Pak Dasir, Pak Andi? Ada lagi yang disampaikan? Kalau tidak ada, yang kita Cukup sih, cukupkan. Pak. Cukup ya, Pak Andi? Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan sosialisasi aplikasi PPN tarif baru ini dan juga bagaimana aplikasinya dalam update di laptop atau di PC, maka kita cukupkan sosialisasi atau acara sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Zoom ini untuk mengikuti acara ini, dan mungkin ke depan ya akan lebih intens sosialisasi yang kami lakukan ya terkait dengan aturan-aturan. Memang aturannya cukup banyak yang sudah diturunkan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih terkendala nanti bisa juga langsung bertanya ke kami, KPP, atau bisa juga via chat di grup info penyuluh itu terkait kendala, atau bisa juga mungkin nanti bisa langsung ke KPP Pratama Jambi Payangan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada juga Pak Dasir dan Pak Andi yang sudah menyampaikan materinya. Kita cukupkan pertemuan atau sosialisasi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.